Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, baik-baik, walaupun kita saat ini masih menghadapi wabah COVID-19. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita tetap bersuka cita. Amin. Mari kita akan belajar dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang kami ambil di dalam Roma pasal yang kelima, dan kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat-ayat yang kita baca ini, firman Tuhan akan saya beri tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya percaya setiap kita pasti menginginkan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini, saudara. Diberkati Tuhan, kehidupan yang aman, nyaman, keluarga yang bahagia, sejahtera, dan juga kita menerima berkat dari Tuhan dengan panjang umur, dan juga kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan banyak keinginan lain, harapan lain. Tetapi tidaklah selalu demikian. Pada kenyataannya, saudara, tidak selalu terjadi seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan di dalam kehidupan ini. Seperti apa yang kita hadapi saat ini. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan, yang menginginkan terjadinya wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, bahkan negara kita, kota kita yang kita cintai. Dan kita melihat bagaimana wabah ini, saudara, wabah virus ini sangat mematikan. Kita mendengar kabar di mana-mana telah banyak yang meninggal karena wabah ini. Dan untuk menanggulanginya, pemerintah telah membuat satu peraturan, saudara, satu kebijakan, yaitu social distancing. Tujuannya adalah untuk memutus penyebaran virus ini. Nah, akibat dari social distancing ini, saudara, hari ini kita tidak bisa ibadah di gereja. Karena apa? Social distancing membuat orang tidak boleh berkumpul ramai-ramai. Dan orang harus tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, saudara. Dan saya percaya hal ini tidak ada yang menginginkannya. Semua ingin yang penuh dengan kedamaian,
sukacita, saudara, semangat menghadapi hidup ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang mulai stres, putus pengharapan karena situasi, kondisi yang kita hadapi. Banyak yang kemudian mereka di PHK, ya, usaha mereka mulai turun, penghasilan mereka mulai turun karena kebijakan social distancing ini. Nah, pagi hari ini melalui firman Tuhan kita mau belajar apa itu pengharapan yang tidak mengecewakan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan? Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Kita akan belajar dua hal lewat ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Yang pertama adalah memahami pengharapan sebagai proses. Mari sama-sama kita katakan, memahami pengharapan sebagai proses. Pada ayat ketiga dan keempat, saudara, disebutkan bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya kalau kita lihat dikatakan kesengsaraan dan ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika atau instan, tetapi melalui sebuah proses. Nah, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang, saudara, prosesnya adalah sebelumnya telah melewati atau melalui kesengsaraan, dan kemudian kemampuan bertahan dari setiap pergumulan yang dihadapi dalam hidup ini dan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu juga masih harus diuji sehingga membuahkan pengharapan. Itulah proses bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang pada kenyataannya kecewa akan pengharapannya? Saya percaya karena, saudara, ia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Sehingga ketika kesengsaraan datang, belum tahan uji, maka pengharapan itu menimbulkan atau membuahkan kekecewaan. Inilah yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak orang kecewa karena mereka tidak mengikuti proses yang memang Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan sejati yang tidak mengecewakan itu adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, segala persoalan dan segala macam masalah yang dihadapi. Kita harus memiliki ketahanan, tahan uji, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kita melewati proses. Proses dari kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan akhirnya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa, saudara, tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang kelima, saudara, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Mungkin kita berkata, enggak mungkin. Tetapi kita harus betul-betul menyadari bahwa kasih karunia telah diberikan kepada kita. Kasih karunia Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah ada di dalam kita, saudara. Itulah yang memampukan kita untuk kita melewati proses. Dan ada statement yang sering kita katakan, jalani proses tanpa protes, maka kita akan progres. Saya melihat bagaimana kesaksian seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Paulus. Dia berkata di dalam 1 Korintus 15, saudara, ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku. Aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain, bukan karena aku hebat, bukan karena aku, tetapi karena kuasa Allah, karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Kehidupan Paulus berubah. Kita melihat bagaimana ujian, penganiayaan, tantangan dalam pelayanannya, dia tetap, saudara, exciting melayani. Itulah kasih karunia yang dia sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang kedua, saudara, ya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Kalau yang di pertama tadi katakan bahwa pengharapan itu sebagai proses, maka yang kedua adalah kita harus meletakkan pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, di dalam Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dikatakan Tuhan senang, saudara, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih karunia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, pada kekuatan kita, pada kekayaan kita, jabatan kita, maka semuanya akan membawa pada kekecewaan, saudara. Itu adalah pengharapan yang mengecewakan. Bahkan orang yang kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Karena kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, saudara, mari kita lihat Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan oleh firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan saat ini wabah yang melanda bangsa kita, kota kita, saudara, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Tidak ada lagi tempat kita bergantung. Kita tinggal di rumah. Mau pekerjaan, ya kita bekerja di rumah. Mau jabatan, saudara, enggak ada. Kalau ini Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Dia. Karena kalau kita mengandalkan segala sesuatu di dalam dunia ini, saudara, tidak ada lagi yang kita bisa andalkan. Karena kita semua tinggal di rumah. Harta kita tidak ada yang kita bisa pegang. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pasal yang sama, di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab Dia katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Dia, dan kita tidak akan pernah kecewa, saudara. Apapun, saudara, yang terjadi, wabah sekalipun, kita akan melewatinya bersama Dia. Kita akan tetap bersemangat, saudara. Kita tetap akan bersuka cita. Karena apa? Karena kalau kita melihat Yeremia pasal 29, saudara. Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-11 dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, apapun yang terjadi, wabah sekalipun, percayalah, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan wabah, saudara, bukan kematian karena corona. Karena mati hidup kita di tangan Tuhan. Rancangan Dia adalah hari depan yang penuh harapan. Teruslah berharap kepada Dia, tinggal di dalam Dia, karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Sudah kurang lebih 1 bulan, saudara, kita ibadah online atau live streaming di rumah-rumah. Dan saya berharap walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sama-sama beribadah di gedung gereja, kita datang dengan pakaian rapi, kita datang dengan dandanan, saudara, ya, ibu-ibu bermake up, semua pakaian rapi, datang tepat waktu. Nah, kalau di rumah pun kita juga beribadah kepada Tuhan dengan pakaian rapi, saudara. Tepat jam 9 kita sudah siap beribadah. Itulah firman Tuhan katakan, menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jangan karena ibadah di rumah, kan Pak Pendeta nggak lihat, Ibu Pendeta nggak lihat, sudahlah bangun tidur, ya sambil nongkrong-nongkrong, nonton di live streaming, saudara. Nonton di YouTube, atau saudara lewat HP, atau lewat TV, dengan santai. Saudaranya nonton, bukan mengikuti. Tunjukkanlah kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga sebagaimana kita ibadah di gedung gereja, demikianlah kita ibadah di rumah. Mengangkat tangan, bersorak bagi Dia, nyaringkan suaramu dan katakan haleluya Yesus Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saudara, itu yang Tuhan mau. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, yaitu Ibu Pendeta Pembantu Devni Riupasa, Pendeta Pembantu Rems Gobis, dan Bapak Rory Tobing. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk Ibu Devni menyampaikan kesaksiannya. Simak dengan baik. Saya percaya akan memberi kekuatan kepada saudara. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Melalui kesaksian pengharapan yang tidak mengecewakan, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang kami kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kami ini, satu sama lain harus saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun. Di mana itu sangat diperlukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan.
di tengah-tengah masalah pergumulan hidup yang kami hadapi saat-saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, pengharapan yang tidak mengecewakan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan tadi sempat dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Saudaraku yang kekasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh tantangan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh ujian. Kehidupan kita adalah hidup yang penuh dengan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di mana konteks dari pembacaan Roma 5, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 itu hasil pembenaran. Saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagiannya. Kita dibenarkan oleh karena iman. Saudaraku yang kekasih, kita dibenarkan oleh karena iman. Dikatakan di sini, Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru, berarti musuh terhadap Allah, kita diperdamaikan oleh darah anak domba Allah. Kita baru merayakan perayaan Paskah. Yesus mati di kayu salib untuk kita, darahnya tercurah untuk kita. Allah telah melakukan bagiannya di dalam Kristus Yesus untuk kita sebagai orang percaya. Jadi orang benar hidup karena iman, dan kita sungguh percaya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita melihat kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang dikatakan pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah hasil dari sebuah proses. Tadi sempat dikatakan oleh hambanya, hasil dari sebuah proses kehidupan. Proses kehidupan yang kita hadapi ketika kita di dalam kesesakan. Kesesakan itu adalah penderitaan kehidupan, masalah hidup. Tapi Tuhan mengizinkan masuk di dalam kehidupan kita untuk melihat apakah kita tekun, apakah kita tahan uji. Kalau bicara uji adalah satu proses yang menentukan mutu. Apa mutu kita sebagai orang percaya, apakah dibangun di kehidupan rohani kita di atas dasar emas, seperti diberikan gambaran kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, emas, batu permata, perak, kayu, rumput jerami, atau rumput kering. Kiranya kabar baik ini bagi kita semua, bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara lulus dalam ujian-ujian hidup. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa dahsyat pada pagi hari ini. Dia yang memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi kita. Karya keselamatannya sudah dinyatakan bagi kita. Olehnya patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah dahsyat. Dan saya percaya ini juga menjadi bagian bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton live streaming GBI Balikpapan Baru. Kesaksian saya secara pribadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, selama saya masih ada di rumah,
bekerja di rumah, work from home. Itu saya lakukan setiap saat, setiap hari. Ada saat teduh setiap pagi saya lakukan. Sebenarnya saya sudah lakukan sebelumnya waktu saya masih aktif bekerja. Tapi dengan adanya COVID-19 atau COVID-19, itu membuat hati saya tetap teguh, tetap berkobar-kobar untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga pengharapan itu tidak mengecewakan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya dengan adanya situasi kondisi saat ini membuat kita bukan makin goyah, tetapi kita makin kokoh, makin kuat. Karena kita percaya bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Ini saya lakukan juga dalam tugas saya bekerja lagi, dikaryakan lagi di perusahaan. Sesuai dengan anjuran pemerintah, saya melakukan jaga jarak, memakai masker, dan komunikasi juga agak jauh. Sehingga dampaknya juga nyata bagi saya. Dan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai imam, sebagai pemimpin, harus memberikan contoh kepada keluarga saya dulu, sehingga mereka bisa melihat ada dampaknya bagi istri, anak-anak, dan cucu saya yang tercinta, Daniela. Ada satu pujian yang mengatakan kita harus sabar dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Dan kita percaya pujian ini boleh menguatkan kita semua untuk tetap kita kuat, kokoh dalam menghadapi hidup ini. Sabar. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padaku. Sekali lagi katakan sabar, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, oh sabar, Tuhan beri kuat padaku. Tuhan beri kuat padaku. Saya percaya lagu ini memberi kekuatan bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita harus kuat, sabar dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Apapun kita harus hadapi, harus jalani, tetapi harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Ibrani 13 ayat 6b yang berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut lagi. Itu firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Dan saya percaya kesaksian ini boleh menjadi bagian bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom bagi Jemaat GBI Balikpapan Baru. Saya berharap kita semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang kita menghadapi wabah virus corona ini. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diberi kesempatan untuk bersaksi apa yang saya alamin dan keluarga saya yang alamin sepanjang lebih kurang 2 bulan ini, yang mana semua kita termasuk bahkan bangsa-bangsa lain mengalami yang namanya wabah virus corona ini. Di bulan Maret kemarin, Presiden kita Bapak Joko Widodo menganjurkan setiap kita masyarakat harus mengadakan social distancing yang berefek kepada semua efek, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, maupun di dalam kita beribadah. Akibatnya kita harus bekerja di rumah, kita harus beribadah di rumah, bahkan kita harus bersekolah di rumah. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu baik sama kita. Apa yang saya alami selama saya
tinggal di rumah dan beribadah di rumah, saudara. Banyak hal-hal yang kami bisa lakukan. Kami tidak mau hanya duduk diam dan termenung dengan keadaan sekitar kami. Kami tetap melakukan segala sesuatu yang baik buat keluarga maupun untuk orang lain. Istri saya sekarang sedang terus mengembangkan jahitannya untuk membagikan masker kepada 100 masker kepada orang lain. Dan banyak hal-hal lain yang kami bisa lakukan, saudara. Artinya di dalam kita menghadapi wabah virus corona ini, kita jangan hanya berdiam diri, lakukan segala sesuatu untuk kebaikan sesama kita. Di dalam hal apapun itu, sekecil apapun itu. Di dalam ibadah juga, saya beserta dengan keluarga, kami selalu menganjurkan untuk ibadah keluarga setiap hari. Di hari-hari terakhir ini, biarlah fungsi imam tetap berjalan. Bawa istri dan anak-anak kita dekat kepada Tuhan. Seperti Nuh membawa keluarganya masuk dalam bahtera. Inilah saatnya gereja Tuhan harus masuk ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, segala sesuatu boleh goncang, tetapi gereja Tuhan harus masuk ke dalam kerajaan tak tergoncangkan. Makanya Ibrani 12 ayat 26 berkata, kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Makanya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah dengan cara yang benar. Apapun kondisi yang kita alami, percaya saudara, dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan membawa keluarga kita masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada buat kita. Yakinan percaya saudara, dan ini yang kami alami saat kami mengadakan ibadah tiap minggu, walaupun kami menggunakan tata ibadah apapun yang kita lakukan, baik ibadah dengan live streaming atau tata ibadah, yang paling penting ialah kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus melakukan cara-cara ibadah yang baru dan yakinkan setiap firman yang disampaikan tidak sebatas hanya mendengar, tapi harus menjadi rema yang mengubahkan kita, saudara. Karena ini saatnya kita punya banyak waktu berkumpul dengan keluarga, waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Manfaatkan saudara. Dan di dalam pekerjaan saya juga, puji nama Tuhan, saya sampai dengan sekarang terus bekerja di pabrik dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Perusahaan di mana saya bekerja terus menghasilkan produksi yang luar biasa, bahkan sampai dengan ekspor yang baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang bekerja buat kami. Dan saya menganjurkan kepada karyawan-karyawan Kristen untuk terus berdoa bagi perusahaan, membangun tembok bagi perusahaan. Karena di mana kita berada, kita harus membangun tembok, baik itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan di dalam bangsa kita, supaya Tuhan menjaga kondisi di mana kita berada. Percaya saudara, dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan, di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena di Mazmur 108 ayat 4 berkata, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, di dalam menghadapi wabah pandemik COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan berakhir, tapi hanya Tuhan tahu kapan ini akan berakhir. Tapi percayalah, kondisi apapun yang terjadi, kita masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan. Segala sesuatu yang kita inginkan dan penuhi, semuanya Tuhan sediakan. Demikian kesaksian yang saya sampaikan buat kita semua. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya saudara diberkati oleh kesaksian hamba-hamba Tuhan tadi. Mari kita beri sorak-sorai bagi dia. Haleluya.